Allah gak bakal ninggalin saya. Enggak. Jadi setiap kali saya baca ma ada robuka wa makola itu saya ulang berkali-kali karena saya mau yakinin ya Allah saya sendiri tapi engkau tidak meninggalkan saya kan. Makanya ibu-ibu, dunia ini akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi Allah tuh gak pernah. Dan sampai hari ini Allah buktikan. Kalau saya taruh Allah dalam hatiku, saya sholatnya hanya menyembah Allah. Allah yang tahu hatiku dan dia yang memenuhi semua kebutuhanku. Gak perlu minta. Allah maha kaya, rumah satu mah bukan masalah, 10, 1000 aja kecil bagi Allah. Mobil bagi Allah bukan masalah. Masalahnya apa? Kita mengecilkan Allah dengan hanya meminta apa yang kita mau. Padahal Allah menyediakan lebih dari itu. Tapi karena kita transaksional ke Allah, sholat duhanya karena pengen rezekinya ada banyak, sholat tahajudnya karena pengen masalahnya selesai. Bukan itu, Allah gak minta itu. Karena Allah tahu hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kayaknya gak ada masalah ya pas jawab salamnya gitu. Bahagia ibu-ibu? Wah, alhamdulillah berarti gak ada pertanyaan lanjutan. Berarti kalau bahagia gak ada masalah. Bahagia ada masalah? Masalah apakah? Utang? Nggak ada. Masalah suami? Masalah suami? Masalah suami? Ada yang tidak, ada yang iya gitu ya. Nggak apa-apa, namanya rumah tangga itu pasti up and down. Nggak mungkin rumah tangga itu tuh waduh dari awal pernikahan sampai hari ini tuh nggak ada masalah. Pasti ada. Ada masalah dengan suami? Kan lebih jujur lebih enak. Kalau jujur itu sebenarnya menyelesaikan masalah. Kadang-kadang itu yang bikin kita susah keluar dari masalah adalah karena kita nggak mau jujur. Jadi kita merasa bahwa oke, nggak apa-apa kok. Sedih nggak? Enggak, saya nggak sedih. Padahal lagi sedih. Bahagia nggak? Bahagia padahal lagi sedang tidak bahagia. Karena tidak mungkin manusia itu dari lahir sampai meninggal tuh bahagia terus. Dan gak mungkin juga dari lahir sampai meninggal itu sedih terus. Nah sesungguhnya Al-Quran itu yang saya pelajari karena ini nanti berbicara lebih banyak kepada life experience ya. Gimana Al-Quran itu bisa merubah hidup saya. Bunda-bunda saya itu pada saat jadi mualaf saya nggak tahu yang namanya Al-Quran. Yang saya tahu saya cinta sama Mas Aji. Mas Ajinya ngelamar 3 kali ditolak. Akhirnya harus kawin lari. Dan ternyata pas mau nikah siri itu udah ada ustadznya yang memualafkan. Jadi saya ini masuk nih. Dipanggil kan, Mas Aji nggak bilang kalau misalkan hari itu tuh akan ada penandatanganan surat mualaf beserta dengan nikah. Jadi masuk saya seperti orang biasa aja, masuk gitu ya. Nah pas di dalam kok ini kok kayaknya ini para alim ulama nih ya kan, saya udah mundur salah, maju terus jadi bingung gitu. Tapi pas saya sampai tiba, saya tanya kan ke Mas Haji, ada apa gitu. Oh nggak apa-apa, kamu dengerin aja dulu gitu kan. Nah udah gitu saya dipanggil, ada meja gitu kan. Nah oh ini roman-romannya udah nggak enak nih ya kan. Tapi karena saya cinta ya sama almarhum dan saya mengikuti. Kemudian ada satu asisten yang Mas Haji bilang, Mbak Enji nanti kalau misalkan Pak Ustadznya ngomong Mbak Enji ikutin aja gitu kan. Saya bilang oh jadi ini apa sebenarnya, tapi kan saya nalar ya karena saya lihat banyak ada 3 lah gitu. Yang pokoknya ada satu pakai sorban gitu kan, terus ada pakai baju gamis ya. Nah akhirnya Mas Haji tanya, kamu kan saya udah melaksanakan tugas saya meminta kamu untuk
menjadi istri saya ke ayah kamu dan ibu kamu. Kan tiga-tiganya ditolak Ninji. Kan aku udah bilang ke kamu kalau misalkan kayak begini mendingan kawin lari aja. Gitu kan. Dan kamu bilang ya udah nanti emang aku ulur-ulur terus. Nah, karena kan memang belum siap ya pada waktu itu. Belum siapnya apa? Belum siap untuk menyakiti hati ayah saya. Nah, jadi kalau misalkan Mas Aji tanya, saya kejepit. Saya sayang sama Mas Aji, tapi saya juga nggak mau ngelukain hati mama saya dan papa saya. Jadi kalau ditanya, yang di sininya tanya kapan Mas Aji tanya kapan nikah, saya pasti selalu cari gitu alasan agar supaya saya tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kalau ditanya juga sama orang tua saya mengatakan, oh ya udah mau kerja dulu. Tapi ternyata waktu itu kan gak bisa diulur-ulur ya. Singkat cerita pokoknya saya asyhadu alla ilaha illallah, dapat surat mu'alaf, dapat surat nikah siri gitu kan. Nah dan aku merasa ini masih bisa diumpetin. Jadi saya gak bilang sama orang tua saya tuh kalau saya udah nikah, saya udah pindah mu'alaf. Tapi kan Mas Aji tuh ngejar terus, kamu kapan katanya mau bilang sama ayah kamu gitu kan, kamu kapan gitu loh. Nah itu susah banget untuk keluar karena kan kita tahu, karena gini ibu-ibu saya itu kan terlahir dari keluarga yang nyaris sempurna. Dari kecil saya dibesarkan oleh ibu saya yang penyayang. Saya nggak pernah dipukul oleh ayah saya, bahkan tidak pernah dibentak. Dari saya belajar naik sepeda, saya ikut putri-putrian, saya sekolah di Australia, ayah saya nganterin. Semua itu perfect. Artinya di Manado itu keluarga saya tuh termasuk keluarga yang harmonis. Jadi kemana-mana saya selalu pasti dibawa sama ayah saya. Nah dan ketika akhirnya setelah 32 tahun saya dididik oleh ayah saya, kan saya harus mengambil keputusan untuk menyakiti hatinya. Dan ayah saya tuh gak pernah nyakitin hati saya. Saya mau minta apa aja pasti saya tuh selalu iyain. Mau ini oke, mau sekolah di Australia iya pergi. Ayah saya pindah ke Amerika kita pun ikut iya. Jadi untuk membuat hatinya terluka itu kan berat buat saya. Tapi saya mencintai Mas Aji. Belum lagi dengan keluarga besar, karena kan pasti kalau dari Manado itu udah mesti lah. Dan saya tahu keputusan yang saya ambil ini kan pasti akan menyakiti hatinya. Tapi hebatnya ayah saya, yang saya rasa perlu menjadi contoh, bahwa ketika anaknya berpindah keyakinan, ayah saya berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaannya. Walaupun saya tahu hatinya terluka. Saya tahu kalau saya mau izin sholat, saya tahu bahwa pasti menangis di dalam hati. Ibu-ibu bayangkan kalau posisinya ayah saya ada pada ibu-ibu. Saya nih yang biasa tuh setiap minggu ke gereja, gak cuman ke gereja, saya itu aktif mau ibadah apapun gitu ya di daerah saya, itu pasti saya ikut, saya guru sekolah minggu, saya aktif di ibadah remaja, saya kalau ikut cerdas cermat Alkitab selalu insya Allah tuh pada waktu itu tuh saya juara, saya ikut lomba, namanya lomba kidung jemaat juga saya pasti. Artinya secara religi dalam waktu saya masih kecil ini saya sangat aktif. Kemana-mana ayah saya pergi, saya selalu ikut. Setiap minggu saya pasti ikut dan saya harus nyanyi. Karena opa saya itu adalah pendeta emeritus. Pendeta yang 75 tahun mengabdikan dirinya untuk melayani. Jadi ibu-ibu bisa ngebayangin ketika ayah saya setelah saya berpindah keyakinan, setiap hari Minggu yang biasanya saya temenin, kan akhirnya saya gak bisa temenin. Nah, lagi-lagi gak cuman sampai di situ. Ketika saya akhirnya berkasus, yang
karena Mas Aji meninggal kan. Ketika Mas Aji meninggal, saya nggak mau. Saya nggak mau ngebebanin orang tua saya. Jadi saya berusaha untuk sendiri ngejalanin semua dan akhirnya aku kena kasus. Ketika saya kena kasus itu kan berarti Mas Aji udah nggak ada dan yang mendampingi saya itu adalah ayah saya. Jadi ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu masih punya orang tua, kita nggak akan sanggup ngebalas kebaikan orang tua. Tapi kalau misalkan ibu-ibu punya waktu sekarang, ibu-ibu rawat orang tuanya. Karena saya ngerasa betapa sulitnya orang tua tuh ngerawat anaknya. Yang kadang-kadang pas waktu aku jadi DPR aku sombong banget ya, telepon ayah saya, Angie lagi di mana? Dedi mau ke Jakarta. Bentar Dad, sibuk. Ada rapat ini, ada rapat itu. Pas datang ke Jakarta gitu loh, saya kali keluar kota tanyain, Angie kapan balik makan malam yuk. Aduh Dad, nggak ada waktu, entar dulu ya, ini begini. Dan ketika saya jatuh, yang nemenin saya tuh cuman ayah saya. Dan ayah saya tidak pernah nolak untuk datang ke lapas. Dalam 10 tahun, seminggu 3 kali, gak pernah absen. Ayah saya dan ibu saya harus menghabiskan waktu sekitar 4 jam buat masuk. Dan ketemu saya setengah jam, 1 jam, baru balik lagi. Jadi ayah saya tuh ngambil nomor antrian, nanti Kianunya masuk karena kita ada pegang nomor antrian. Nah, jadi kalau bicara soal kenapa saya sampai saat ini tuh insya Allah yakin dengan Allah dan Al-Quran. Karena sesungguhnya saya melihat ayah saya. Karena ayah saya itulah yang sebenarnya mengatakan kepadaku, kalau kamu mau pindah agama, emang kamu tahu kitabnya apa? Emang kamu tahu siapa Nabi Muhammad SAW? Ayah saya menyebutkan Nabi Muhammad. Dan karena ayah saya itu profesor, doktor, master. Jadi saya dari kecil sudah terbiasa untuk memberikan jawaban berdasarkan riset. Jadi saya nanti ketemu misalkan di minggu depan kunjungan, saya harus mengatakan bahwa oh Al-Quran itu isinya begini. Oh diturunkannya begini. Kenapa harus tulisannya bahasa Arab? Kenapa tidak dilatinkan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan begitu yang sesungguhnya bagi saya ternyata itulah jalan akhirnya saya bisa mempelajari Islam dengan lebih baik. Akhirnya saya menelusuri sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata saya melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang non-muslim. Dan tetap ayah saya itu bagi saya adalah seorang yang selalu saya doakan di setiap kali sharing seperti ini. Karena saya ingin agar supaya ayah saya bisa bahagia di surganya. Apapun keyakinan ayah saya tuh terlalu percaya kalau ngelihat Angelina Sondak yang saya tahu ayah saya sayang banget sama saya. Yang penting bisa bermanfaat, yang penting bisa tidak banyak bebannya. Saya yakin pasti ayah saya tuh akan tersenyum. Makanya ibu-ibu, saya hadir hari ini sesungguhnya ingin mengatakan bahwa pengalaman hidup yang terceritakan di masing-masing kita itu adalah hadiah. Kalau ditanya tadi kapan mau siapa yang mau masuk surga? Pada angkat tangan semuanya kan? Terus katanya apa? Siapa masuk surga? Syaratnya apa gitu ya?
Tadi jawabannya apa? Mati dulu katanya kan. Padahal apa ibu-ibu? Saya itu nyari buat baca Al-Quran, nyari cahaya nih. Karena saya itu alhamdulillahnya 4 tahun itu saya harus dipindah di blok narapidana biasa. Jadi akhirnya saya gabung sama narkoba, pembunuh, begal, nyuri gitu. Alhamdulillah tuh sebelah-sebelahan tuh sama Jessica Wongso ya kan. Tuh satu sel karena harusnya kan biasanya kalau yang korupsi ya korupsi gitu. Namanya sel tipikor. Nah, jadi karena di situ jadi Allah hadirkan ke saya satu pengalaman yang bagi saya inilah yang menjadi momentum kenapa akhirnya saya mempercayai bahwa Islam itu gampang, gak sulit. Yang bilang sulit adalah karena mereka belum pernah mempelajari Islam. Tapi kalau kita sesungguhnya udah mempelajari Islam, apalagi mempelajari Al-Quran, itu mudah sekali. Bunda Maya ini ngajarin saya dengan gerakan. Ketemunya Bunda Maya cuman seminggu sekali. Kalau misalkan ada acara gak bisa ketemu juga sama Bunda Maya. Waktunya terbatas karena harus dikejar-kejar, masuk jam 4 pulang jam 5. Alhamdulillah. Tapi karena saya mendengar, terus saya menikmati, saya gak pernah punya niat untuk hafal. Gak pernah. Hanya saya tahu dan saya merasa dalam kalbu saya bahwa setiap permasalahan hidup saya itu yang menenangkan ada di Al-Quran. Karena kan saya udah gak ada teman. Teman saya mah udah lari, ya kan. Saya itu Mas Haji meninggal, setelah itu 2 tahun saya di penjara, kakak saya meninggal. Kakak saya itu yang sebenarnya ngurusin keperluan saya, mau makan enak, saya pengen makan menado dibawain, saya pengen pakai baju A dibawain. Dan kita cuma 2 bersaudara. Jadi pada saat Mas Haji meninggal, kakak saya almarhum mengatakan, "Ji, kamu gak usah khawatir. Karena nanti Kianu saya ngurusin. Tenang aja, kamu masih punya kakak." Karena saya ada kakak saya tuh deket banget. Saya sekolah di Australia sama kakak saya tuh jadi kakak saya tuh emang yang selalu melindungi saya. Nah ketika saya 2 tahun di dalam, kakak saya meninggal. Padahal janjinya kakak saya waktu Aji meninggal, "Ji tenang ya pokoknya kamu gak usah khawatir, kamu kan adik saya paling sayang sama kamu." Begitupun ketika kakak saya harus mengantarkan saya ke dalam penjara. Kakak saya bilang, "Kamu gak, udah deh pokoknya kamu masuk aja, yang penting aku akan cari jalan biar kamu cepat bebas. Kamu gak usah pikirin mami, kamu gak usah pikirin papi, kamu gak usah pikirin Kianu, ada saya kan anak laki-laki Ji. Udah pokoknya kamu tenang aja." Tapi ketika itu 2 tahun kemudian kakak saya meninggal. Berarti saya gak punya pegangan lagi. Nah, padahal kakak saya meninggal itu 3 bulan sesudah hukuman saya dinaikkan. Jadi hukuman saya dari 4,5 tahun kan dinaikkan jadi 12 tahun. Itu kakak saya yang datang kasih tahu lebih dulu. Kakak saya datang ke lapas, kakak saya bilang, "Ji pokoknya kamu gak usah, jangan stres Ji ya, jangan nangis ya. Nanti pokoknya aku urusin." Tuh, kan aku bilang, "Terus Kianu gimana Frank?" Nama kakakku Frank. "Terus Kianu gimana Frank, sekolahnya gimana? Nanti gimana kalau aku dihukumnya 12 tahun tambah 5 tahun berarti 17 tahun. Anak, berarti aku ketemu Kianu udah 19 tahun dong. Terus gimana?" Almarhum kakak saya bilang, "Udah kamu gak usah khawatirin Ji. Selama masih ada aku yang akan urusin." Ayah saya ketika dengar saya naik 12 tahun itu kena stroke ringan, itu kakak saya yang ngurusin. Jadi saya ketika saya di dalam, saya nggak begitu terlalu sedih karena saya tahu di luar itu ada kakak saya. Dan kakak saya akan ngurusin semuanya, termasuk bayar sekolahnya Kianu, termasuk ngurusin pakaian aku. Kianu punya keperluan.
Nah jadi pas kakak saya meninggal, itu saya gak punya siapa-siapa. Karena ketika saya terpuruk itu, yang ada dan bersama saya itu cuman mamaku, papaku, dan kakakku. Yang lainnya itu kan gak percaya kataku, ataupun yang lainnya itu kan menghindari aku. Dan itu lumrah, gak ada yang salah. Karena manusia itu kalau kita lagi di atas pasti deket. Kalau kita lagi kaya pasti datang. Kalau kita lagi terkenal pasti kenal. Tapi kalau giliran kita kena musibah, kita bukan siapa-siapa. Walaupun kenal bilang gak kenal. Kalau kita lagi terkenal, dia gak kenal bilangnya kenal. Tapi kalau kita udah susah apalagi di penjara, walaupun berteman, walaupun mungkin makan sepiring, walaupun mungkin tidur sekasur, ditanya kenal gak Angelina Sondak? Enggak. Dan itulah manusia. Gak apa-apa. Wajar. Karena sesungguhnya Allah sedang ingin mengatakan kepadaku, kamu jangan berharap sama manusia, udah. Lepasin. Tapi waktu itu kan saya belum tahu Al-Quran. Saya nggak ngerti Al-Quran dan saya nggak punya teman. Walhasil saya itu ada di sel karena saya udah kurang mampu. Jadi saya ditempatkan di sel besar berisi 24 orang, kadang-kadang 18 orang. Nah, alhamdulillah selama di sana tuh saya selalu tahajud, tapi salah tahajudnya. Karena pertama tahajudnya itu karena pengen minta diringankan hukumannya. Makin saya tahajud nih, makin kenceng saya tahajudnya. Saya lakukan semua sholat. Hukumannya bukan turun ibu-ibu, naik. Karena memang tujuannya salah. Ternyata tahajudnya saya ini karena saya ada maunya. Dan saya mentransaksionalkan Allah dengan sholatku. Saya tahajud tapi hukumannya ringan. Mintanya begitu. Jadi ketika makin kenceng nih ibadah saya mulai belajar ngaji karena saya ditempatkan di blok besar. Alhamdulillahnya pas di blok besar itu ketemu dengan seorang hafizah. Jadi ini awal ceritanya nih, saya itu belajar ngaji. Nah, saya satu kamar dengan yang namanya Umi yang saya nggak tahu sekarang beliau ada di mana. Ya. Hukumannya waktu itu cuma singkat, cuma 3 bulan. Nah, saya ditempatkan satu sel dengan beliau. Di setiap tahajudnya saya, karena kita nggak boleh pakai lampu di lapas. Jadi saya pasti selalu cari lampu di luar sel. Jadi kalau misalkan ini nih jerujinya, saya pasti akan menggeserkan badan saya sedikit agar supaya saya bisa membaca Al-Quran. Karena kalau misalkan kita pasang lampu pasti yang lainnya komplain. Tapi di saat-saat itulah saya merasa sangat dekat dengan Allah. Ketika saya bacanya terbata-bata, Uminya datang, Mbak Enji. Emang Mbak Enji mau belajar baca Al-Quran? Karena saya pada waktu itu masih baca Latinnya. Oh ya, boleh Umi gitu. Saya belajar dari Iqra 1 sampai lulus sama Umi ini. Yang sampai sekarang saya nggak tahu namanya siapa. Dan itu kita lakukan pokoknya setelah sholat tahajud menjelang sholat subuh. Itu pun bisik-bisik. Makanya ibu-ibu kalau punya kesempatan belajar Al-Quran tanpa harus nyuri-nyuri, segerakan. Karena banyak orang yang ingin belajar Al-Quran tapi itu lampu gak ada. Gurunya gak ada. Kadang-kadang kita tuh ada gurunya, ada Al-Qurannya, kitanya yang males gak mau belajar. Nah, singkatnya setelah itu saya mulai mempelajari Al-Quran. Dan yang sangat mengagumkan adalah ternyata Al-Quran itu tuh kalau ibu-ibu nikmati ya ibu-ibu. Resapi, tahu artinya. Itu tuh udah kayak temen yang bicara. Jadi Allah itu hadir dalam ayat-ayat sucinya.
Jadi kalau kita tanya, emang Allah mana? Allah ada dalam setiap huruf yang kita baca. Saya pertama kali baru memahami arti daripada Al-Quran. Karena alhamdulillah Bunda Maya ngajarinnya pakai artinya. Setiap kali saya baca surat Ad-Duha, bukan karena Kianu namanya Kianu Duha Jabar Masaid, bukan. Saya pasti akan selalu tertahan di ayat ketiga dan saya akan nangis. Karena saya posisinya ini ditinggal sama semua orang. Jadi ketika saya mengatakan Allahu Akbar, saya masuk ke surat Ad-Duha, Wad-Duha, walaili idha saja. Ma wa ada robuka wa makola. Allah gak bakal ninggalin saya. Enggak. Jadi setiap kali saya baca wa ada robuka wa makola itu saya ulang berkali-kali karena saya mau yakinin ya Allah saya sendiri tapi engkau tidak meninggalkan saya kan. Makanya ibu-ibu, dunia ini akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi Allah tuh gak pernah. Dan sampai hari ini Allah buktikan. Kalau saya taruh Allah dalam hatiku, saya sholatnya hanya menyembah Allah. Allah yang tahu hatiku dan dia yang memenuhi semua kebutuhanku. Gak perlu minta. Allah maha kaya, rumah satu mah bukan masalah, 10, 1000 aja kecil bagi Allah. Mobil bagi Allah bukan masalah. Masalahnya apa? Kita mengecilkan Allah dengan hanya meminta apa yang kita mau. Padahal Allah menyediakan lebih dari itu. Tapi karena kita transaksional ke Allah, sholat duhanya karena pengen rezekinya ada banyak, sholat tahajudnya karena pengen masalahnya selesai. Bukan itu, Allah gak minta itu. Karena Allah tahu hati kita. Yang Allah inginkan agar supaya ketika kamu mengatakan Allahu Akbar, benar-benar Allah yang Akbar. Ketika kamu mengatakan Qul huwallahu ahad, cuman Allah loh yang tunggal, satu. Tapi kita sering menduakan Allah kita. Kita duakan dengan harta, kita duakan dengan suami, kita duakan dengan anak. Allahu Samad, tapi enggak Allahu Somad kitanya. Kita carilah orang, kita carilah siapa, ada orang pintar, ada apa. Juz 30 itu udah sangat indah bagi saya. Banyak sekali kekuatan yang saya dapatkan. Datanglah Bunda Maya ngajarin Al-Fat semua, tambah lagi. Padahal dengan surat-surat pendek itu aja saya udah bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Makanya kalau mau dikatakan tadi, oh mau masuk surga, iya siapa yang masuk surga, saya masuk surga. Al-Baqarah 2:14. Hasibtum. Ini para penghafal Al-Quran nantinya sama Ustadz Bobby nanti ya. Belajar ngajinya jadi tahu artinya. Di ujungnya hanya dikatakan apa. Dan ini yang selalu menguatkan saya karena di ujung ayat 216 dikatakan Inna nasrullahi qarib. Inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah sungguh dekat. Saya dihukumnya 17 tahun waktu itu, tapi pertolongan Allah sungguh dekat. Saya yakin walaupun kelihatannya jauh banget, ya Allah tambah 17 tahun lagi saya gak sanggup. Tapi kata Allah apa, pertolonganku sungguh dekat. Ditambah lagi Bunda kasih Al-Fat, inna fatana laka fatan mubina. Udah pasti menang. Tapi menangnya bukan menangnya manusia. Ternyata menangnya itu adalah apa? Allah insya Allah mau bersemayam di hati yang bersih. Kalau kita ini Angelina Sondak ini masih nyimpan dendam, masih benci, masih gak terima. Karena saya ketika saya itu ditahan, posisi saya tuh lagi tinggi-tingginya. Duit lagi banyak banget, waduh ya Allah, mobil lagi banyak, rumah lagi banyak, kekuasaannya. Punya suami ganteng, anak-anak juga cantik dan ganteng. Itu udah kayak hidup di mana? Waduh udah kayak film-film apa kalau mau dibilang tuh Alice in Wonderland. Gak ada yang kurang. Terus tiba-tiba ngalamin kayak begini plek. Tapi apa?
Tapi ternyata Allah ingin saya menang dalam arti apa? Kalau misalkan saya itu hanya dihukum 4,5 tahun dan saya dapat remisi karena ada PP 99 yang sudah dihapus, saya bisa bebas hanya 2,5 tahun. Kalau saya bebas 2,5 tahun, saya masih punya banyak duit dan saya akan berpikir bahwa duit bisa menyelesaikan semuanya. Karena saya berpikir duit masih bisa menyelesaikan semuanya, saya juga akan jadi penggila duit. Tapi Allah buat cerita saya sehingga saya ini emang udah gak punya duit. Bahkan ketika ayah saya masuk rumah sakit, saya mau pinjam hanya 5 juta ke orang karena ayah saya tuh perlu untuk disuntik. Itu gak ada yang minjemin. Tapi di saat itulah Allah sekaligus mengajarkan Angelina Sondak jangan minta sama manusia. Kau minta sama manusia udah ngantri di wartel gitu loh. Sampai saudara pun gak mau minjemin ibu-ibu. Dari 5 juta saya turunin, boleh gak 3 juta aja. Soalnya pada waktu itu ayah saya kena COVID, obatnya favipiravir harganya 5 juta. Saya minta sama sopir saya, kalau masih ada perhiasan jual aja pokoknya. Kata Ikna udah gak ada bu. Jadi Allah itu hadir ingin membuktikan bahwa kalau kau minta padaku, itulah yang Bunda Maya selalu ajarin, Ar-Rahman, Ar-Rahman alam Al-Quran, khalaqal insan. Aku yang ciptain semua ini, aku yang ciptain presiden, menteri, mau siapapun juga yang punya banyak duit, pengusaha, orang kaya, aku yang ciptain. Minta sama yang menciptakan. Dan mulai hari itu akhirnya karena saya gak dapat duitnya, barulah akhirnya saya mintanya sama Allah. Dan Allah tunjukkan, Allah buktikan dengan semua cerita. Masya Allah. Saya gak punya kata-kata lain selain apa. Ternyata tuh Allah itu emang kalau misalkan hati kita bersih, kita gak punya dendam, kita gak punya iri. Terus dia udah ada dalam hati kita, tanpa kita minta pun dia akan memberikan. Saya gak punya duit buat bebas kemarin. Karena memang harus ada yang diurus lah, A, B, C, D semuanya. Saya udah, sholat saya tuh udah gak minta lagi. Ya kalau mau bebas-bebas lah gitu. Bang saya gak pernah ingat tanggal, saya gak pernah ingat hari. Karena kalau saya hafal tanggal sama hari itu makin nyesek gitu dari hati. Karena apa ya, setiap lebaran saya gak dapat remisi. Setiap Agustusan saya gak dapat remisi. Jadi ibu-ibu ngebayang ketika semua hampir mayoritas yang ada di lapas itu menantikan tanggal 17 Agustus ikut upacara dengan senang hati atau ikut sholat id dengan senang hati karena berharap setelah nanti sholat id atau upacara Agustusan itu akan ada pembacaan remisi. Itu saya enggak. Dan remisinya kan di Pampang. Jadi kalau misalkan di Pampang semuanya ngelihat, semuanya berburu lihat, saya, alhamdulillah, mereka pada teriak, saya tuh dapat ya, aduh ya Allah saya dapat 6 bulan, ya Allah saya dapat, dan saya hanya mendengarkan dan melihat. Makanya saya setelah tahun ketiga, saya selalu hanya bisa mendengar orang pada senang, pada gembira dapat remisi. Tahun keempat, saya habis upacara dan sholat id, saya langsung masuk ke kamar saya karena saya nggak mau nyaksin itu lagi, karena saya tahu saya nggak dapat apa-apa. Bukannya saya iri dengan mereka yang dapat remisi, tapi pasti setiap manusia, apalagi kita yang dalam penjara, yang pengen bebas ketemu Kianu, pengen ketemu sama Opa, berharapnya ya Allah kurang-kurangin dikit gitu loh hukumannya. Ya Allah bisa dong dapat remisi. Tapi kan gak dapat, jadi setiap tahunnya akhirnya 6 tahun setelah itu saya udah gak mau lagi untuk bertahan lama setelah sholat id. Itu pasti saya langsung masuk kamar, habis upacara saya langsung masuk kamar. Saya sibuk dengan lukisan saya sibuk dengan bikin lagu, bikin puisi, bikin buku daripada saya mendengar hal-hal begini dan bikin saya nangis. Karena saya gak mau nangis banyak-banyak karena saya tahu kalau misalkan saya nangis nanti mata saya bengkak, Kianu datang, Kianu sedih. Kadang kan saya gak mengatakan ke Kianu kalau saya di dalam.
Saya bilang saya di sekolah, ya dari sekolah aduh habis itu jadi guru lah. Pokoknya segala macam lah biar Keanu tuh tahu bahwa saya tuh gak di dalam. Nah tapi lagi-lagi itu ketika semuanya hilang, ini Al-Quran jadi teman. Masya Allah. Saya akhirnya gara-gara mau nyolong-nyolong nih telepon Keanu. Karena kan kalau misalkan telepon biasa, itu kan bilik-biliknya rame. Jadi kalau saya telepon Keanu nanti di sebelah lagi berantem, ya kan kedengeran. Ya bahasanya kadang-kadang maklumin aja ya Bu ya, orang-orang pada banyak pikiran di dalam. Jadi kalau misalkan udah marah bahasanya ini. Jadi saya akhirnya jadi ya apa ya, kerennya sih cleaning service lah gitu. Jadi yang bagian nyapu lah apa dan segala macam. Dan sebenarnya apa, karena ketika udah nggak punya ini nih kan harus pakai otot nih. Jadi saya agak preman kalau di dalam tuh. Ya kan demi apa? Demi menjaga kelangsungan hidup sebenarnya ibu-ibu. Kalau enggak saya mau bagaimana ya kan, padahal saya masih punya keinginan untuk bertemu Keanu. Jadi akhirnya saya tuh jadi cleaning service karena apa? Karena kan kalau nyapu, ngepel, bersihin got itu kan saat warga binaan lainnya udah masuk sel. Nah kalau mereka udah masuk sel kan baru nih kita bersihin tuh semuanya, lapasnya tuh biar kinclong. Kalau itu kan berarti wartel kosong. Nah berarti kan aku bisa telepon Keanu dan Keanu merasa seakan-akan saya ini lagi di mana gitu. Kalau enggak kan kalau lagi siang karena udah bahasanya udah deh. Jadi kan kedengeran banget gitu loh, waduh ini kayak suasana di mana gitu. Nah jadi akhirnya itu saya lakukan berkali-kali. Dan ketika Keanu gak dapat jam kunjungan, karena saya ini ya petugas bersih-bersih lah. Kadang-kadang disuruh bersihin taman di luar. Kan kesempatan buat saya lagi walaupun cuma lihat Keanu sebentar gitu. Jadi habis macul ya, habis macul ngepepukin itu sampai hari ini saya alhamdulillah tuh masih ada bougainville-nya di depan lapas perempuan kelas 2 Jakarta tuh masih ada tuh. Jadi saya janjian sama Pak Ikna pokoknya kamu tuh ada di sekitaran situ aja jam-jam 4-an ya. Nanti kan ibu tuh jadwal untuk piket luar. Dan semua pekerjaan itu yang saya gak pernah terpikir akan saya lakukan karena saya dari kecil gak pernah kerja ibu-ibu. Saya putri Indonesia gak pernah gitu loh ini lutut ini jadinya hitam sekarang. Karena apa? Karena ngepel ngesot. Karena kalau gak ngesot gak bersih. Namanya lantai itu adalah meja makan kita. Jadi kan pasti ketempelan sama nasi-nasi. Jadi kalau tuh nasi-nasi udah ada kan kita harus pakai tangan ya. Nah walhasil nih putri Indonesia mungkin alhamdulillah ya sekarang pakai beginian jadi nggak begitu kelihatan. Kalau dulu pakai mini kan, namanya dulu ya zaman jahiliyah ya, pakainya rok mini gitu kan. Jadi ininya kudu putih bersih. Sekarang udahlah nggak apa-apa ikhlas gitu kan. Alhamdulillah ternyata Allah kan nggak lihat fisik kita, Allah ngelihat hati kita. Jadi kalau dulu nih yang saya repotin bersih-bersihin badan saya, mulus-mulusin gitu loh. Sekarang udah akhirnya ya udah mulus-mulusin hati, bersih-bersihin hati. Itu juga yang dibawa nanti mati cuman hati. Dan ngebersihin hati itu pakai apa? Pakai Al-Quran. Ibu-ibu kapan terakhir baca Al-Quran nangis? Kapan ibu-ibu terakhir kali baca Al-Quran terus nangis? Nah, berarti kadang-kadang kita baca cuma pakai mulut kita, nggak pakai hati kita. Sebenarnya kalau misalkan saya merasa Al-Quran itu luar biasanya apa? Satu huruf aja yang kita baca. Itu sebenarnya udah bisa menenangkan hati kita. Ini nih berkat guru-guru saya nih, berkat Ustadz Bobby gitu ya. Terus juga berkat, sebenarnya yang lebih intensif dengan saya kan Bunda Maya. Dan sebenarnya yang ibu-ibu harus tahu. Jadi kan Keanu waktu masih kecil tuh sempat dititip sama Bunda Maya. Nah ini nih, jadi di tempatnya Bunda Maya nih Keanu tuh main sama anaknya Aska. Gitu, karena pada saat itu kan kakak saya meninggal, saya bingung. Datanglah Ustadz Bobby dan Bunda Maya. Alhamdulillah anaknya sepanteran ya Bunda ya sama Aska ya. Nah, jadi gitu, jadi kalau misalkan Aska datang, jadi Bunda Maya nih selalu ngajak Aska nih buat masuk ke dalam gitu loh. Keanu kunjungannya jam-jam segitu.
Akhirnya udahlah pokoknya Keanu lagi ikut di belakang, Keanu malu katanya kesini. Cuman Keanu itu seneng banget, mungkin anak-anak itu tuh umur berapa Bunda ya? Iya ya 5, 6, pokoknya masih kecil-kecil lah begitu. Nah jadi itu alhamdulillah ada tempatnya, jadi Allah takdirkan tuh untuk bertemu orang-orang yang baik. Nah, jadi bunda-bunda kalau misalkan hari ini tuh punya masalah pasti. Ibu-ibu punya masalah pasti kan? Bunda-bunda punya masalah enggak? Ya. Nah, masalah itu memang harus hadir karena apa? Karena kita mau masuk surga. Karena 2:16 Al-Baqarah dikatakan apa? Janganlah kamu berharap masuk surga sebelum kamu diuji seperti ujian orang-orang sebelumnya. Jadi mau ujian Angelina Sondakh cuman begini. Kalau syaratnya masuk surga itu harus ujian, berarti oke pertanyaannya, ibu-ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau ujian? Kan harusnya sama ya. Kalau misalkan mau masuk surga berarti harus diuji. Ya kan, mau masuk surga? Ikhlas kalau diuji? Kalau diujinya suaminya diambil oleh Allah? Kalau ujiannya suaminya diambil oleh Allah, ikhlas? Jadi kayak saya nih kan meninggal dong ya, iya kan betul ya? Kalau itu ada ikhlasnya alhamdulillah. Tapi kalau pertanyaannya lanjut, apa ikhlas suaminya nikah lagi agak berat tuh kayaknya tuh. Nah makanya kan katanya oke, siap untuk diuji? Siap untuk diuji? Siapnya udah mulai turun nih 1 oktav nih ya kan. Oke jadi kita ulangi, mau masuk surga? Dalam surat Al-Baqarah 214 dikatakan, janganlah engkau mengira engkau akan masuk surga sebelum kau diuji. Berarti masuk surga itu sama dengan diuji. Masuk surga sama dengan? Masuk surga sama dengan? Diuji. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau diuji? Kan katanya masuk surga itu sama dengan diuji, ya kan? Nah berarti oke mau untuk diuji? Mau. Kalau ujiannya suaminya diambil oleh orang lain? Lah. Ini yang kadang-kadang Allah bingung. Manusia ini ya Allah maunya begitu, maunya masuk surga. Tapi ketika diuji emoh-emohan. Kalaupun dia ikhlas sama ujian, ketika suaminya diambil orang lain dia marah. Kalau suaminya diambil orang lain dia bukan ke Al-Quran tapi ke dukun. Kan gitu jadi bingung. Nah makanya semuanya itu berasal dari hati. Masya Allah. Kita mau hafal 1 Al-Quran pun, kalau hati kita ini belum bisa dan tidak siap untuk diuji, itu akan percuma. Karena mungkin hanya akan sampai di lisan, hanya akan indah terdengar, tapi hati nggak akan bergetar. Tapi kalau ibu-ibu kasarannya, saya nih nggak niat untuk hafal tapi saya mau mengerti. Karena gini, untuk bisa menggetarkan hati itu adalah mengerti apa yang dibaca. Kalau misalkan nggak ngerti apa yang dibaca gimana mau bergetar hati? Ayat kursi pasti tahu semua. Tahu artinya. Jadi kalau lagi baca ayat kursi ngusir setan gitu ya. Ayat kursi itu indah sekali, Masya Allah.
Tapi makanya tahu artinya, makanya saya kalau baca surat-surat pendek aja yang diajarin waktu di lapas itu. Kadang-kadang sampai cuman ayat 4 aja itu udah gak sanggup karena artinya luar biasa, Masya Allah. Indah sekali loh Allah menjawab setiap permasalahan kita. Mana ada ujian di muka bumi ini yang seperti ujiannya orang Islam. Oke, ujian mau naik dari SD ke SMP, dikasih ujian nih, tak oke duduk selesaikan ujiannya. Boleh nggak kira-kira ini anak nanya ke gurunya, Pak Guru ini saya nggak tahu nih nomor 4. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ujian orang Islam nggak tahu jawabannya walaupun udah dikasih kunci jawabannya di Al-Quran. Tetap ketika kita bilang ya Allah ya Rob saya ini kok begini, Allah ngasih nggak petunjuk. Masalahnya kitanya ini yang tidak mau untuk Muhammad ayat 7. Waladina tadau sadahum huda wa atahum taqwahum. Kalau Allah udah kasih hidayah dikasih kok ketakwaan, dikasih keistiqomahan. Jadi jangan pernah bilang saya ini nggak dapat hidayah, dapat. Yang tidak dapat itu adalah taufiknya karena malas belajar. Karena nggak mau ngambil kesempatan. Hari ini Ustadz Bobby datang, ada satu metode untuk menghafal Al-Quran dan artinya dengan baik, nggak mau ditangkap. Itu kan hidayah semua, masalahnya kitanya nggak mau. Kalau hidayah itu Allah bisikan itu udah luar biasa, tidak melalui alam ini, melalui manusia, melalui apa yang terjadi itu udah sering. Tapi apa kita selalu maksain apa yang kita mau. Kita nggak pakai apa? Kita nggak pakai Al-Quran. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kita nggak pakai itu. Artinya tadi Al-Baqarah ayat wa asa'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Mungkin apa yang kita benci itu baik buat kita. Dan mungkin apa yang kita sukai tidak baik buat kita. Jadi apa artinya sebenarnya itu kalau kita baca Al-Baqarah dalam keseluruhannya itu dikatakan berarti kalau ujian ini kita benci belum tentu nggak baik buat kita. Karena apa? Karena Allah janjikan nanti surganya. Jadi kalau dapat ujian yang nggak mengenakan harus dinikmati. Karena dalam setiap ujian itu kita makin mendekat ke Allah. Allah itu lebih senang di hati kita loh ketimbang arsy-Nya. Asalkan hati yang Sekarang hati kita udah bersih belum? Lihat mantan apa ya? Mantan suami atau mantan pacar ya? Lihat mantan pacar jalan sama yang ini, waduh. Lihat DM, lihat WA, lihat ini, apalagi zaman sekarang dosanya paling banyak di jari. Terpancing, sibuk nanyain urusan orang. Betul nggak ibu-ibu? Kenal juga enggak diurusin juga. Ya? Banyak banget loh ya kan kenal, iya terus kapan kawinnya? Bener gak sih ya Allah? Ini tuh kenal nggak? Enggak. Terus dia omonginnya sejam, 2 jam, tapi kalau menurut gue sih nggak cocok, kalau menurut gue sih aduh nggak bisa. Itu semua padahal bukan urusan kita. Makanya ibu-ibu ayo kita belajar untuk ibadahnya, sholatnya pakai hati bukan pakai badan. Kalau ibadah kita sholatnya udah pakai hati, insya Allah ayat Al-Fatihah itu ketika Maliki Yaumiddin kita bacakan kita takut. Tapi diartikannya jelas. Kita kadang-kadang apa? Sholat hanya badannya aja, hatinya sholat enggak. Ngaji mulutnya aja, hatinya ngaji enggak. Zikir mulut dan tangannya aja. Tapi apa? Tapi bukan zikir, tapi mikir. Betul apa betul? Lagi subhanallah nih kok suami gak pulang-pulang ya Allah. Padahal tuh jari ya kan. Astagfirullah tapi lagi mikirin utang belum kebayar. Makanya udah ibu-ibu gak usah kebanyakan mikir.
Jadi hari ini insya Allah kalau nanti dikasihkan metode sama Ustadz Bobby dan Bunda Maya, saya karena senang dengan cara mengajarnya Bunda Maya ya. Cuman itu pun saya punya, karena saya ini bekas patah, saya selalu bilang sama Bunda Maya gerakannya ini kalau yang udah mulai ke atas saya nggak bisa nih tangan kanan saya. Karena tangan saya ini dulu pas waktu Mas Aji tuh meninggal, saya bawa Kianu naik sepeda, seminggu kemudiannya tuh saya jatuh. Saya nahan Kianunya begini, Kianunya nggak apa-apa, tapi ini tulang saya patah di sini. Nah terus itu senar-senar ban sepeda itu masuk ke semua badan saya. Dan ketika saya mau operasi saya ketahan, saya masuk penjara gitu ya. Jadi akhirnya tulangnya tumbuhnya begini. Jadi kalau saya angkat ini akan neken ke sini gitu. Nah makanya ibu-ibu yang masih bisa angkat 2 tangan, ayo sama Bunda Maya tuh sekalian olahraga pagi-pagi. Ya, dan itu adalah metode yang gampang. Kenapa? Jangan pikir itu Al-Quran susah. Al-Quran itu ketika saya akhirnya ngikutin, banyak sekali kata yang juga bahasa Indonesia. Contohnya, malaikat, kitab. Apalagi? Nah, sholat, zakat. Yang nggak bisa ngomong berarti kurang baca Al-Quran kali ya. Apalagi yang ada? Musa, Isa. Banyak sekali. Tapi karena kita ngelewatinnya begitu aja. Udah begitu coba diperhatikan, pasti itu ada repetisinya. Itu lagi yang penting tanya Bunda Maya gimana rumusnya. Kalau saya itu kan karena dia rumusnya pakai tangan. Dalam setiap kata misalkan inna itu ada, alazi itu ada. Sangat mudah. Yang gak mudah itu adalah maunya. Kadang-kadang udah mau juga tapi jalaninnya juga susah. Tapi kan nantinya itu ada pelatihan 3 hari yang insya Allah ya Bunda Maya ya. Nanti ada 3 hari sama Ustadz Bobby gitu kan. Itu juga bisa nanti, dapat dasarnya aja dulu. Kesininya nih saya gak pernah berpikir loh saya bisa hafal. Sama sekali enggak. Tapi kesininya tuh ternyata ya Allah, alhamdulillah. Ya, ibu-ibu kalau udah dikasih Al-Quran yang merupakan petunjuk, ayo. Jangan sampai nanti, ya kan, ketika udah sepuh, udah susah mata sutur, udah susah. Walaupun metodenya Bu Ustadz Bobby dan juga Bunda Maya tuh, walaupun kita udah mulai menua, itu gak masalah. Karena banyak juga partisipan yang memang masih, yang udah berusia sepuh. Alhamdulillah kalau bunda-bunda menikmati Al-Quran, ngadepin masalah tuh udah santai aja. Mau diomongin orang ya udah alhamdulillah. Ya kan mau ditipu orang udah alhamdulillah. Uang juga bukan punya kita. Ya. Kenapa kita ngerasa ketipu? Uang bukan punya kita kok, punya siapa semua? Punya Allah. Ya udah kalau punya Allah semua, kalau ada yang pinjemin duit 10 juta ikhlasin dong ya kan punya Allah katanya. Ikhlas nggak? Ditagih pasti sama ibu-ibu dulu nih ya kan. Ditagih nggak kalau ada orang utang? Katanya punya Allah. Ya kan? Makanya coba ibu-ibu perhatikan ya. Dari tadi kita ngomong bolak-balik ini mungkin ada bunda-bunda ya. Ujung-ujungnya apa? Yang ngeyel siapa? Yang ngeyel manusianya. Mau ini tapi gak mau kerjain ini. Pengennya begini tapi gak mau begitu. Udah dijanjikan apa kita ini gak bakal kekurangan. An-Nisa ayat 100 apa? Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ard muragaman katsira wa sa'a. Hijrah dulu. Ini semua nih lapangan bumi dunia ini tuh bakal jadi lapang buat kita. Janjinya Allah loh. Nah kita ini kan kebalik, mau kaya, mau terkenal tapi gak mau hijrah. Padahal apa semua Al-Quran itu udah lengkap, jelas, tegas. Kalau mau begini ya begini dulu, dikasih tahu jalannya sama Allah. Dan Islam itu paling mudah karena apa? Kalaupun kita nggak kuat puasa bisa ganti. Kita ada dalam perjalanan bisa kodok sholatnya, apalagi.
Makanya kan suka heran ya kalau misalkan udah dikasih begitu banyak kemudahan sama Allah, kitanya yang nggak mau jalanin, berarti yang ngeyel adalah. Jadi lagi-lagi nih saya tanya terakhir sebelum menutup ini, mau masuk surga? Kok ketawa ibu-ibu? Ya kan? Mau masuk surga bu? Oke, kenceng ya. Mau diuji? Ujiannya kalau di dunia kan multiple choice, essay gitu ya. Ujiannya mau yang bagaimana? Yang ringan. Tadi Al-Baqarah 2:14 kan udah dibilang. Janganlah engkau berharap untuk masuk surga kalau belum diuji seperti orang-orang sebelumnya. Kira-kira Al-Quran diturunkan pada tahun berapa dan orang-orang sebelumnya tuh siapa aja? Nabi Ayub. Wah. Yunus, siapa lagi? Yusuf, siapa lagi? Lah. Ya udah pilih aja mau ujiannya seperti Nabi siapa? Masya Allah. Kan katanya kalau mau masuk surga harus diuji seperti orang-orang sebelumnya. Makanya kalau lagi dikasih ujian yang ringan jangan kebanyakan ngeluh. Kalau misalkan sakitnya cuman bisul jangan bilang kanker. Karena apa? Alasan nanti mau minta izin dari kantor. Kalau telat ke kantornya jangan pakai alasan orang tua sakit. Kalau nanti sakit beneran gimana? Kebanyakan mendramatisir keadaan itulah yang membuat kadang-kadang kita susah. Masya Allah. Makanya saya ini sebenarnya tadi saya bilang saya sebenarnya nggak mau nangis. Karena apa? Karena ujian saya itu belum seberapa. Ujian saya itu masih kecil. Karena kalau semuanya pakai Allah, ujiannya itu terasa ringan. Insya Allah. Gak ada yang terasa berat. Bisa pada awalnya. Saya, Angelina Sondak ini juga masih kadang-kadang suka julid. Lihat orang, oh iya ya. Tapi udah diperpendek frekuensinya. Astagfirullah, langsung tobat, astagfirullah. Tapi tobatnya yang benar. Baik. Ya. Makanya ibu-ibu hari ini kalau kita udah tahu Al-Quran, kita tahu kita mau kemana. Mau kemana ibu-ibu? Ke surga. Berarti ini tempat transit. Kalau transit, saya nih misalkan mau ke mana nih? Ke Inggris. Kalau ke Inggris gimana ya bun? Transitnya di mana nih? Jepang misalkan. Kalau kira-kira transit nih, mau ke Amerika transit di Jepang. Kira-kira bawa bagasi nggak turun? Bagasi loh ya, bukan kabin. Kira-kira nih kita ini kan dari Jakarta nih masukin bagasi 20 kilo sekarang ya bagasi ya? Hah? Oh 23 ya Allah ya kan 23. Oke bagasi masuk 23. Check in masuk boarding ada bawa cabin ya kan? Kalau misalkan tujuannya ke Amerika berarti bagasinya diturunin di mana? Di Amerika. Kalau transit kira-kira turunin nggak bagasinya? Nggak. Kalau lagi transit, bawa ala kadarnya aja. Ya. Gak usah dikumpul-kumpulin. Ya pikirin aja yang di akhirat. Karena kemarin ketika launching lagu Mengenangmu, tuh lagu Mengenangmu itu kan saya buat Mas Aji. Mudah-mudahan ibu-ibu udah pada ikutin ya IG saya dan juga YouTube saya ya, mudah-mudahan ya. Karena itu adalah tempat saya mencari rezeki yang halal. Ya, tolong dibantu di subscribe, di like, di share, di komen, pokoknya semua deh, gitu ya. Nah, di situ Ibu Atalia Ridwan Kamil mengatakan anak saya dari kecil udah berprestasi. Piagam sana sini, anak saya baik sekali. Tapi apa Mbak Enji? Cincin aja tidak dibawanya pada saat meninggal. Jadi itu Eril lepaskan memang. Dia lepaskan sebelum akhirnya hanyut terbawa arus di sungai. Yang artinya kita ini gak akan bawa apa-apa. Rumah besar, harta banyak, kekuasaan banyak, jabatan tinggi. Emang Allah mau tanya, Enji kamu dulu anggota DPR berapa periode?
nggak ada. Makanya udah, kita nih kebanyakan ngumpulin yang di dunia aja. Targetnya cuman dunia, mikirin yang di dunia. Punya rumah satu maunya dua, anak maunya harus begini, mobil maunya hanya begini. Itu karena apa? Cuman mau nyenengin kata manusia. Bener apa bener? Cuma karena Masya pengen Allah. diakui manusia kan? Karena supaya dibilang, oh iya ya ibu ini nih bawa mobilnya ini. Ih rumahnya begini bagus loh. Sekarang udah kita pusingin aja kata Allah. Allah maunya kita kayak apa. Baik. Makanya saya kalau ditanya, ini terakhir banget ya. Udah jam ya, soalnya gak ada jamnya ya. Jadi ibu-ibu, terakhir saya ingin mengatakan tolong dijaga hatinya. Ya. Gak usah cari image. Oh kan orang tanya nih, oh emang lagi mau menciptakan apa image apa? Nggak perlu, image itu nggak bakal dihitung sama Allah. Yang dihitung itu kan hati kita, bacaan Al-Quran kita, amal kita. Jadi kalau ibu mulai hari ini pusingin hari-hari ibu dengan membaca Al-Quran, insya Allah pengalaman hidup saya nggak akan terjadi di ibu-ibu. Ya, karena pengalaman hidup saya itu agak banyak berdarah-darahnya. Ya. Bismillah, doakan saya, doakan Kianu, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Ibu-ibu juga mudah-mudahan bisa ketemu saya. Nanti saya tadi baru ngomong sama Bunda Maya sih maunya ngerancang pelatihan itu, kita namanya pelatihan 3 hari gitu loh untuk Kauni. Belajar membaca, bukan belajar baca Al-Quran, hafal Al-Quran dengan artinya. Ya. Saya kalau ada salah-salah saya mohon maaf ibu-ibu dan semua yang ada di sini, terutama untuk Pak Ketua Yayasannya, Ibu Ketua Ibu Pembina. Masya Allah ini kesempatan yang luar biasa buat saya dan juga untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan cerita ini bukan tidak membawa keriaan buat diri saya dan kesombongan, tapi saya niatkan lillahi ta'ala hanya agar supaya kita bisa belajar sama-sama. Ya, ibu-ibu pokoknya kalau ada apa-apa nanti hubungin Bunda Maya. Bunda Maya nanti, Bunda Maya ini adalah istri Pak Bobi ya. Nah, jadi Bunda Maya ini adalah istrinya Ustadz Bobi. Nah, alhamdulillah kan. Jadi Kianu pernah dirawat sama Bunda Maya. Saya diajarin ngaji sama Bunda Maya. Ya, dan sabar. Saya dulu suka kangen sama Bunda Maya, nunggunya lama seminggu. Nah, kalau ibu-ibu kan nanti kalau mau ketemu Bunda Maya udah tinggal langsung WA juga langsung ketemu. Kalau saya kan kudu ada jadwalnya, jadwal kita hari Rabu, hari Kamis ya Bunda ya. Nah jadi kalau sekarang ada kesempatan buat belajar dengan Bunda atau dengan Pak Ustadz Bobi langsung, alhamdulillah. Dan sekali lagi maafkan saya apabila saya ada salah-salah yang dulu-dulunya saya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya. Jangan ditiru, jangan diikuti, jangan dicontohi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.